Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 untuk tugas besar sistem terdistribusi yang berbentuk paper dengan judul Penerapan Big Data dalam Mengenali Pola Konsumen untuk Memaksimalkan Kegiatan Jual Beli. Next. Nah, namun sebelum berlanjut ke materi pembahasan, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Baik Dwi Zulianti dengan NIM F1D020012. Yang kedua ada Diamita Aprila dengan NIM F1D020016. Yang ketiga ada Febrian Rizky Anugrah dengan NIM F1D020020. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Joselina Rizky Bimantari dengan NIM F1D020034. Next. Jadi untuk materi pertama ada abstrak sampai dengan pendahuluan yang akan disampaikan oleh Saudara Abong. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator. Next. Di era globalisasi modern ini tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan di dunia digital semakin berkembang pesat. Berjalan dengan hal tersebut, inovasi dan metode terus dikembangkan agar kita dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada, terutama di bidang bisnis di pasar global. Dalam dua bisnis, penggunaan big data sangat krusial, dikarenakan data yang masuk ke dalam bisnis ini terdiri dari berbagai macam bentuk, yaitu yang terstruktur dan tidak terstruktur. Jika data tidak terstruktur, disinilah peran big data dimanfaatkan untuk operasional dan pengembangan bisnis. Persaingan bisnis yang ketat sekarang membuat pebisnis yang tidak bisa memanfaatkan atau mengadopsi teknologi big data akan tertinggal jauh dengan pesaing lain. Next. Yang pertama, pendahuluan. Munculnya internet beberapa dekade yang lalu telah benar-benar merevolusi secara dunia bekerja begitu cepat. Informasi mengalir sangat cepat, bahkan secara real time. Kecepatan informasi tampaknya menghemat waktu. Dunia ini seperti mengalami lompatan waktu. Di satu sisi, perkembangan teknologi sangat menakjubkan dan akan membawa manfaat besar bagi kemajuan peradaban manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang membutuhkan fisik yang cukup besar kini relatif digantikan oleh mesin otomatis. Seolah-olah keberadaan teknologi mampu mengubah posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai ilmu dan aktivitas yang dapat dilakukan manusia. Kemajuan teknologi pada kini benar-benar diakui dan dirasakan membawa banyak kemudahan dan kenyamanan bagi insan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Febrian Rizky atas penjelasannya. Kemudian ada penjelasan selanjutnya yaitu apa itu Big Data, dan materi selanjutnya juga terdapat tinjauan pustaka dan metode penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Baik Dwi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadinya di sini saya akan menjelaskan apa itu Big Data. Jadi Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah setiap waktu. Data ini dihasilkan dari aktivitas internet yang makin rutin dilakukan, baik untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Sebagai contoh, awalnya informasi penting dari Anda mungkin berupa data, nama, dan nomor telepon.
Oke, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada konsep Big Data. Menurut Aryasa 2015, teknologi Big Data memiliki data-data terlalu besar dan terlalu cepat atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database konvensional. Karena itu, untuk bisa meraih nilai dari data-data tersebut, diperlukan sebuah teknologi berupa software yang bisa mengekstrak dan memperoleh data yang diperlukan secara spesifik. Dalam mengimplementasikan teknologi Big Data pada suatu lembaga, maka dibutuhkan 4 elemen penting, yaitu data, teknologi, proses, dan SDM. Lalu ada deskripsi dari teknologi Big Data, menunjuk pada benda, aktivitas, event, serta transaksi yang terdokumentasi, terklasifikasi, dan tersimpan namun belum terorganisasi untuk dapat memberikan suatu arti spesifik. Selanjutnya, sebuah data yang telah terorganisir sehingga dapat memberikan arti dan nilai kepada penerima disebut sebagai informasi. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang memiliki banyak data dari proses bisnisnya yang dilakukan, baik data terstruktur maupun tidak terstruktur, seperti industri telekomunikasi maupun perbankan. Selanjutnya ada media sosial. Media sosial merupakan salah satu platform yang menjadi kebutuhan pokok oleh setiap manusia. Dengan fitur yang luas, media sosial dapat menunjang kehidupan sehari-hari, baik dalam bersosialisasi, berbisnis, dan lain-lain. Nilai-nilai yang ada di masyarakat maupun komunitas juga muncul di dalam bentuk yang sama atau berbeda di dunia maya. Dengan perpaduan antara pemanfaatan sosial media dan big data, informasi akan aktivitas pengguna ketika berselancar di internet dapat terekam dengan cepat dan dapat langsung diproses oleh mekanisme big data, sehingga tercipta pola konsumen yang bermanfaat bagi suatu perusahaan untuk memprediksi langkah ke depan yang harus dilakukan. Lalu yang ketiga ada pasar global. Saat ini kehadiran Big Data secara global untuk pasar retail terus tumbuh. 7 dari 10 retail global dan 14 dari 20 retail di Amerika Serikat menggunakan Big Data untuk memperkuat strategi bisnis berbasis data, termasuk hardline, grosir, spesialis, dan retail fashion. Pelanggan Big Data adalah toko-toko yang memiliki jaringan luas di seluruh dunia dan sektor retail online seperti Walmart, 7-Eleven, dan lainnya. Sebagai contoh, pengguna data yang dapat membantu bisnis retail seperti yang terjadi pada salah satu merek convenience store yang mendapat data bahwa pembelian produk popok bayi dan minuman kaleng sering terjadi secara bersamaan dan lebih sering dibeli oleh laki-laki. Melalui data ini, convenience store tersebut dapat memindahkan lorong belanja popok bayi dekat dengan lorong belanja minuman kaleng, sehingga memudahkan konsumen untuk mendapatkan keduanya. Selain itu, convenience store ini dapat melakukan promosi yang lebih tepat dari hasil yang didapatkan dari keluaran analisis data tersebut. Lalu selanjutnya, yang ketiga ada metode penelitian yang kami gunakan. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Studi literatur adalah kajian literatur dengan memakai pendekatan konseptual tradisional. Kajian literatur merupakan sebuah produk tulisan yang mengupas sebuah topik atau hasil penelitian yang telah dipublikasikan tanpa ada gambaran metode ilmiah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Dwi atas penjelasannya. Kemudian untuk bagian hasil dan pembahasan untuk nomor A sampai E akan dibacakan atau dijelaskan oleh rekan saya yaitu Diamita Aprila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini yang pertama adalah ukuran pasar global Big Data. Jadi, berdasarkan grafik yang ada di samping, jumlah data yang dihasilkan setiap tahun pada tahun 2018 adalah 33 zettabytes. Menurut survei oleh firma riset pasar statistika, jumlah informasi yang dihasilkan pada tahun 2018 adalah 33 zettabytes, 16,5 lebih tinggi dari 2 zettabytes pada tahun 2010. Sementara itu, diperkirakan akan meningkat secara eksponensial di masa depan, hampir 2 kali lipat
menjadi 64,5 zettabytes pada tahun 2021 dan meningkat pesat menjadi 175 zettabytes pada tahun 2025. Pasar Big Data diperkirakan akan tumbuh menjadi 103 miliar dolar pada tahun 2027. Seiring bertambahnya jumlah data, ukuran pasar Big Data dan analisis data yang merupakan teknologi yang memproses data juga berkembang. Menurut sebuah studi oleh Statistika Pasar Big Data dan Analitik Data yang mencatat 112 miliar dolar pada 2015, tumbuh menjadi 168,8 miliar pada 2018 dan diperkirakan akan mencapai 274,3 miliar dolar pada tahun 2022. Next. Selanjutnya, ukuran pasar terperinci Big Data. Dari grafik di samping, terlihat penjualan Big Data di sektor layanan TI diharapkan menjadi yang terbesar di 2019. Menurut survei IDC, pada 2019, Big Data terkait layanan TI menghasilkan pendapatan sebesar 77,5 miliar dolar. Diperkirakan akan memberikan porsi terbesar. Pasar Big Data terbesar adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah pasar terbesar di dunia untuk Big Data dan analitik data dengan mayoritas pendapatan global dihasilkan di Amerika Serikat. Pasar perangkat lunak Big Data AS diperkirakan akan mencatat penjualan terbesar pada tahun 2027. Ketika ukuran pasar Big Data tumbuh, pasar perangkat lunak, perangkat keras, dan layanan semuanya pun tumbuh. Di antara mereka, perangkat lunak adalah bidang dengan pertumbuhan paling signifikan. Pasar perangkat lunak yang bernilai 8 US dollar miliar pada 2016 diperkirakan akan mencapai 17 miliar US dollar pada 2019, tumbuh pada CAGR 20,7%. Pasar perangkat keras diperkirakan akan mencapai 14 miliar dolar pada tahun 2019 dengan 240 diproyeksikan tumbuh menjadi miliaran dolar. Next. Selanjutnya, Big Data secara konseptual. Big Data adalah suatu tren yang mencakup area yang luas dalam dunia bisnis dan teknologi. Big Data menunjuk pada teknologi dan inisiatif yang melibatkan data yang begitu beragam, cepat berubah atau berukuran super besar sehingga terlalu sulit bagi teknologi, keahlian maupun infrastruktur konvensional untuk dapat menanganinya secara efektif. Big Data adalah data yang melebihi proses kapasitas dari konvensi sistem database yang ada. Data terlalu besar dan terlalu cepat atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database yang ada. Untuk mendapatkan nilai dari data, maka harus memilih jalan alternatif untuk memprosesnya. Next. Selanjutnya, Big Data dan model bisnis. Konsumen menyatakan mereka menggunakan teknologi digital untuk riset, penjelajahan, dan pembelian semua dilakukan di situs web. Keberadaan model bisnis seperti perdagangan secara elektronik dan layanan keuangan berbasis teknologi seperti ini telah mengubah praktik bisnis yang dulu lazim dilakukan. Fenomena ini membuat startup baru seperti penyedia jasa angkutan online melesat naik hingga skala internasional hanya dalam hitungan tahun, bukan dekade. Big Data membuat para pelaku bisnis mampu menentukan pola perilaku yang berguna untuk meramalkan kompleksitas lingkungan pasar mereka. Dan dengan demikian mampu bertindak dan memutuskan langkah-langkah pencegahan menjaga konsumen agar tetap loyal sebelum mereka beralih ke kompetitor lain. Next. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh dunia bisnis.
Dengan berkembangnya era digital pada saat ini, tentu saja akan banyak peluang dan juga tantangan bisnis yang akan dihadapi. Contohnya kini e-commerce mulai dikenal masyarakat, maka tidak heran banyak yang beralih penjualan melalui online. Berjualan online memang menjadi pilihan tepat di era digital ini, maka sudah tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan bisnis di era digital adalah suatu hal yang harus dihadapi, terutama pada tahap analisis pasar. Jika terdapat suatu perusahaan yang hendak menganalisis pola pembelian pelanggan setiap harinya melalui struktur belanja, maka tidak cukup jika hanya menggunakan cara tradisional menggunakan Excel, karena terdapat berbagai kombinasi produk dan alur pembelian yang harus dikaji lebih dalam demi mendapatkan pola. Melakukan sesuatu secara manual tentulah lebih beresiko untuk terjadinya kesalahan. Maka dari itu, peranan dunia digital dengan memanfaatkan big data sangat diperlukan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Mita atas penjelasannya. Kemudian untuk materi pembahasan, poin F sampai G dan kesimpulan akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada untuk poin F, pemanfaatan big data dalam mengatasi tantangan. Next. Beberapa manfaat big data yang sudah dirasakan khususnya bagi dunia usaha diantaranya untuk mengetahui respon masyarakat terhadap produk-produk yang dikeluarkan melalui analisis sentimen di media sosial, kemudian membantu perusahaan mengambil keputusan secara lebih tepat dan akurat berdasarkan data, kemudian membantu citra perusahaan di mata pelanggan. Lalu teknologi big data ini juga membantu perusahaan dapat mengenali perilaku pelanggan melalui struk transaksi belanja. Data dari tiap struk transaksi tentunya berisi kombinasi produk-produk yang dibeli, jumlah, dan harganya. Next. Lalu selanjutnya ada pemanfaatan dan implikasi lebih lanjut terkait big data. Next. Nah, big data berkontribusi pada pengambilan keputusan yang cepat dan peningkatan efektivitas iklan target. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemukan banyak iklan. Perusahaan menggunakan big data untuk menyediakan iklan dan layanan yang dipersonalisasi. Hal ini dilakukan untuk menggandakan efek iklan. Beberapa manfaat lain penggunaan big data diantaranya adalah yang pertama ada akuisisi dan retensi pelanggan. Selanjutnya, amati pola konsumen menggunakan big data dan kumpulkan data dalam jumlah besar melalui pola tersebut sehingga dapat memuaskan lebih banyak pelanggan yang menyebabkan peningkatan loyalitas merek. Lalu yang ketiga terdapat big data dapat digunakan untuk menyediakan iklan yang dipersonalisasi. Lalu selanjutnya big data dapat digunakan untuk mendeteksi potensi risiko di berbagai bidang termasuk manajemen bisnis. Selanjutnya bisnis dapat memanfaatkan big data untuk memberikan informasi yang tepat dan berwawasan luas ke jaringan pemasok mereka. Next. Nah, sampailah kita pada kesimpulan. Next. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian mengenai peran data dalam dunia bisnis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Di antaranya adalah yang pertama, big data dapat digunakan untuk mendeteksi potensi risiko di berbagai bidang termasuk manajemen bisnis. Selanjutnya, big data memainkan peran penting dalam pengembangan solusi manajemen bisnis, yaitu salah satunya meningkatkan efisiensi. Lalu yang ketiga, pengaplikasian big data dapat membantu peluncuran produk yang inovatif. Big data dapat digunakan untuk upgrade atau pengembangan produk baru. Selain itu, melalui teknologi pemrosesan data massal, pelanggan dapat membangun umpan balik atau proses pelacakan aktivitas pesaing. Lalu yang selanjutnya, big data dapat berperan dalam manajemen jaringan pemasok bisnis untuk memberikan informasi yang tepat dan berwawasan luas ke jaringan pemasok mereka. Next.
Dengan berakhirnya kesimpulan, maka berakhir pula presentasi yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun tindakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.